wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Amelia, NPM 2341239, kelas akuntansi 23A, mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik penting dalam manajemen keuangan internasional, yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga dapat diartikan sebagai harga dari penggunaan dana selama periode tertentu. Dalam konteks keuangan, bunga menjadi faktor penentu antara keputusan untuk menabung, meminjam, atau berinvestasi. Kenaikan atau penurunan bunga sedikit saja dapat mempengaruhi arus dana global, nilai tukar, hingga pertumbuhan ekonomi suatu negara. Karena itu, memahami bagaimana bunga terbentuk dan apa yang mempengaruhi sangat penting bagi manajemen keuangan dan investor. Jenis-jenis tingkat bunga secara umum terdapat beberapa jenis tingkat bunga. Yang pertama itu adalah bunga nominal, yaitu bunga yang diumumkan oleh lembaga keuangan tanpa memperhitungkan inflasi. Kedua, bunga real, yaitu bunga setelah dikurangi pengaruh inflasi yang menggambarkan daya beli sebenarnya dari pendapatan bunga tersebut. Kemudian ada effective annual rate yang memperhitungkan efek bunga berbunga. Dan discount rate yang sering digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas di masa depan. Perbedaan ini penting karena membantu investor menilai keuntungan nyata dari suatu investasi setelah memperhitungkan inflasi dan resiko. Hubungan nominal dan real. Hubungan antara tingkat bunga nominal dan real dijelaskan melalui persamaan Fisher, yaitu persamaan ini menunjukkan bahwa tingkat bunga nominal sama dengan tingkat bunga real ditambah inflasi. Contohnya, jika bunga nominal 12% dan inflasi 5%, maka bunga real yang diterima investor hanya 7%. Dengan kata lain, semakin tinggi inflasi, semakin rendah daya beli dari pendapatan bunga yang diterima. Karena itu, investor biasanya menuntut tiga bunga yang lebih tinggi ketika mereka memperkirakan inflasi akan naik. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat bunga banyak. Faktor yang mempengaruhi tingkat bunga pertama itu permintaan dan penawaran dana di pasar keuangan. Jika banyak pihak ingin meminjam dana, sementara tabungan terbatas, bunga akan naik. Dan yang kedua yaitu kebijakan moneter dari bank sentral seperti suku bunga acuan yang menentukan arah bunga pasar. Dan yang ketiga, inflasi dan ekspektasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli dan resiko investasi. Selain itu, tingkat resiko, likuiditas, aset, dan kondisi global seperti krisis atau ketegangan geopolitik juga berperan besar dalam menentukan naik turunnya bunga di pasar. Teori penentuan tingkat bunga. Ada beberapa teori yang menjelaskan bagaimana tingkat bunga terbentuk. Yang pertama itu Loan-Level Fund, teori yang menyatakan bahwa bunga ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran dana pinjaman. Dan yang kedua ada Liquidity Preference, teori oleh Keynes yang menyebut bunga sebagai kompensasi karena seseorang menunda likuiditas atau menahan uang tunai. Dan yang ketiga, expectation teori yang menyatakan bahwa bunga jangka panjang mencerminkan ekspektasi investor terhadap bunga jangka pendek di masa depan. Dan yang keempat, market segmentation teori yang menjelaskan
bahwa investor memiliki instrumen keuangan berdasarkan preferensi jangka waktu tertentu. Dan keempat, teori ini saling melengkapi dalam menjelaskan dinamika tingkat bunga di dunia nyata. Struktur tingkat bunga dan yield curve. Struktur tingkat bunga menunjukkan hubungan antara jangka waktu pinjaman dan tingkat bunga yang biasanya digambarkan dalam yield curve atau kurva imbalan hasil. Dalam kondisi normal, kurva ini menanjak ke atas karena pinjaman jangka panjang menanggung risiko dan ketidakpastian yang lebih besar. Namun, jika kurva datar atau bahkan menurun, hal ini bisa menjadi sinyal bahwa pasar memperkirakan penurunan ekonomi atau resesi. Investor dan pembuat kebijakan sering menggunakan bentuk kurva ini untuk memprediksi arah perekonomian. Komponen pembentuk tingkat bunga. Tingkat bunga terdiri dari beberapa komponen penting. Yang pertama itu R atau Real Risk-Free Rate, yaitu tingkat bunga bebas risiko tanpa memperhitungkan inflasi. Kedua, Inflation Premium IP sebagai kompensasi atas penurunan daya beli akibat inflasi. Dan yang ketiga, Deferred Risk Premium atau DRP untuk mengatasi risiko gagal bayar. Keempat, Liquidity Premium LP sebagai kompensasi atas aset yang sulit dijual kembali. Dan terakhir, Maturity Risk Premium MRP untuk risiko yang meningkat pada jangka waktu panjang. Gabungan dari kelima komponen inilah yang menentukan besarnya tingkat bunga di pasar. Dampak perubahan tingkat bunga terhadap ekonomi. Perubahan kecil pada tingkat bunga dapat memberikan dampak besar pada perekonomian. Ketika bunga naik, biaya pinjaman meningkat, sehingga konsumsi masyarakat dan investasi perusahaan menurun. Sebaliknya, jika turun, pinjaman menjadi lebih murah dan kegiatan investasi meningkat, yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, bunga yang terlalu rendah juga berpotensi menimbulkan inflasi dan ketidakseimbangan pasar. Karena itu, kebijakan suku bunga harus dijaga agar stabil dan seimbang. Tingkat bunga di pasar internasional. Dalam konteks internasional, tingkat bunga di satu negara dapat mempengaruhi arus modal global. Investor akan menempatkan dana mereka di negara yang menawarkan bunga lebih tinggi, asalkan risikonya masih terkendali. Sebagai contoh, ketika Amerika Serikat menaikkan suku bunga, investor global akan beralih ke dolar AS, sehingga nilai dolar menguat dan mata uang negara berkembang seperti rupiah bisa melemah. Inilah sebabnya mengapa manajemen keuangan internasional harus memperhatikan pergerakan suku bunga dunia. Hubungan antara bunga, inflasi, dan nilai tukar. Tingkat bunga, inflasi, dan nilai tukar memiliki keterkaitan yang sangat erat. Ketika inflasi meningkat, bank sentral biasanya menaikkan suku bunga untuk mengurangi jumlah uang beredar. Kenaikan bunga akan menarik modal asing dan memperkuat nilai tukar mata uang domestik. Sebaliknya, jika terlalu rendah, investor cenderung memindahkan dananya ke negara lain yang menawarkan bunga lebih tinggi, sehingga nilai tukar domestik bisa melemah. Jadi kesimpulannya adalah pasar dan institusi keuangan merupakan tulang punggung sistem ekonomi modern. Keduanya berperan penting dalam menyalurkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan modal ke pihak yang membutuhkan, menjaga stabilitas keuangan,
serta mendorong pertumbuhan ekonomi global. Dalam konteks manajemen keuangan internasional, pemahaman terhadap mekanisme pasar dan lembaga keuangan sangat penting agar perusahaan multinasional dapat mengambil keputusan yang tepat di tengah dinamika ekonomi global. Baik, itu penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.